Oke. Kita sekarang kita mulai acara 10 di jam saya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam ya, Dok. Masih sore, masih terang di sini, ya. Tapi terbenamnya baru jam 8 malam nanti, Dok. Oke. Pada tanya apa saja tentang ilmu pendidikan dokter kali ini agak istimewa karena kita mengundang pembicara istimewa ini ya dari Western Sydney University, Dr. Bam. Beliau ini seringkali membantu kita. Beliau lulusan FK-UNER tahun 89. Beliau saat ini associate professor di sana dan aktif di HEA ya. Nanti akan diterangkan oleh beliau. Topiknya juga menarik, scholarship in learning and teaching. Mungkin disalahpahami sebagai beasiswa ini mungkin. Sehingga ada anak-anak SMA yang ikut yang daftar. Jadi mohon maaf mungkin perkenalan cukup sekian. Mohon bantuan Dr. Bram, silakan. Nanti ada 3 tahap presentasi Dr. Bram, diskusi baru rangkuman. Matur nuwun, silakan. Terima kasih banyak Dr. Hermanto. Selamat siang, pagi, siang, sore para senior, rekan-rekan semua, baik yang dari FK maupun di luar FK barangkali. Senang sekali bisa bincang-bincang pada hari ini. Saya mohon izin untuk share slide saya. Jadi, itu tadi bukunya. Jadi topik presentasi saya pada hari ini tentang Scholarship of Teaching and Learning dan tentang Advanced Higher Education UK International Fellowship Scheme. Di sini mohon maaf kalau ada pemahaman bahwa scholarship itu maksudnya beasiswa, sebetulnya bukan di sini ya. Scholarship di sini maksudnya adalah keilmuan ya, kalau diterjemahkan langsung mungkin yang paling dekat terjemahannya adalah keilmuan dari belajar mengajar ya, teaching of learning. Jadi sedikit background dari saya masuk UNER FK UNER tahun 89, selesai tahun 96. Saat ini saya menjabat mendapat fellowship senior fellow of the Higher Education Academy dari UK tahun 2019. Nanti akan saya ceritakan apa itu Higher Education Academy. Dan saya seperti background saya anggota dari Badugulang. Badugulang itu di universitas saya adalah Center for Teaching and Learning Excellence Western Sydney University. Dan di Higher Education Academy Fellowship sejak tahun lalu saya menjadi akreditor atau asesor. Jadi kalau ada orang yang melamar untuk menjadi fellow, itu ada panel, ada 90 orang di seluruh dunia, asesornya saya yang nomor 91 kalau saya nggak salah. Jadi saya yang paling bau kencur. Tapi memang nanti akan saya ceritakan sedikit yang bisa saya sharingkan tentang Higher Education Academy juga. Tapi pertama-tama kita bicara dulu soal apa itu Scholarship of Teaching and Learning atau SOTL ya. Seperti saya katakan, ini terjemahan langsungnya barangkali adalah keilmuan ya dalam melakukan proses belajar mengajar. Ya. Jadi tahun 1990 ada pakar pendidikan yang namanya Ernest Boyer. Dia itu menerbitkan buku itu Scholarship Reconsidered. Dalam buku itu Ernest Boyer itu meninjau ulang apa sih yang dikerjakan seorang dosen itu, ya, terutama profesoriat. Profesoriat di situ maksudnya bukan hanya guru besar ya. Di Amerika itu kan saya dengar katanya pokoknya kalau sudah mengajar di perguruan tinggi dapat tenure ya, dapat jadi dosen tetap istilahnya itu bisa dipanggil profesor. Jadi intinya apa sih kerjaannya dosen itu ya. Dan tahun 1990 sebetulnya waktu itu yang ditekankan itu terutama itu adalah research. Ya. Tapi Boyer memandang bahwa sebetulnya bukan hanya itu saja, itu timpang kalau kita hanya melihat kerjaannya dosen itu titik beratnya ada di riset. Tapi ada 4 scholarship-nya, keilmuannya seorang dosen itu ada 4. Scholarship of Discovery itu menemukan hal baru, itu adalah research. Kemudian itu perlu diikuti oleh Scholarship of Integration, maksudnya hasil temuan riset itu harus ditaruh di konteks yang lebih luas ya. Kalau saya menemukan omong kosong aja misalnya tentang
sel punca misalnya ya, itu oke untuk mengobati sesuatu kondisi misalnya itu bisa, tapi bagaimana dengan konteks yang lebih luas dari penerapan sel punca tersebut ya. Jadi itu scholarship of integration. Kemudian tentu saja apa yang kita temukan itu perlu kita ajarkan. Di situ yang namanya scholarship of teaching, yang kemudian terus dikembangkan menjadi scholarship of teaching and learning (SOTL). Dan yang terakhir adalah scholarship of engagement. Ini kerjaan saya, ya, saya wakil dekan urusan engagement. Maksudnya adalah bagaimana kita membaktikan ilmu kita, keilmuan kita untuk masyarakat, pengabdian masyarakat kalau di Indonesia mungkin istilahnya, ya, scholarship of engagement. Dan bagaimana kita bisa membangun masyarakat dengan semua yang kita kerjakan itu. Jadi ada 4 jenis scholarship ini menurut Boyer. Nah, khusus untuk scholarship of teaching and learning, ya, teaching itu dinilai setara dengan tridharma yang lain. Ya, ini catur dharma bukan tridharma ya. Tapi maksudnya dengan dharma-dharma yang lain itu dinilai setara ya. Dan scholarship of teaching and learning itu berarti kalau kita mengajar, kita itu bukan sekedar mentransfer knowledge saja. Nggak cukup kalau kita cuma transfer knowledge, itu tidak cukup. Itu mengajar iya, apakah itu scholarship? Bukan. Jadi bagaimana supaya kita bisa bikin suatu mengajar yang berilmu istilahnya ya, kita menggunakan keilmuan kita harus membawa pada transformasi dan pengembangan knowledge. Maksudnya ketika kita mengajar, kita bukan sekedar kita baca dari satu sumber atau kita bertolak dari pengalaman kita di klinis ya, kemudian kita ceritakan semua itu kepada mahasiswa supaya mahasiswa itu seperti sponge gitu ya, mereka itu bisa menyerap semua ilmu kita dan mereka bisa jadi pintar sama seperti kita istilahnya. Itu hanya sekedar transmission of knowledge dan itu tidak cukup. Kita harus bisa mentransformasi caranya mereka berpikir. Itu seperti apa ya, harus berubah cara berpikirnya, thinking like a clinician istilahnya, dan kita harus membuat mereka itu mengembangkan horizon mereka ya, bukan hanya sekedar belajar tapi juga mengembangkan cara berpikir mereka. Jadi SOTL itu mencakup mengembangkan knowledge, skill, mind, cara berpikir, karakter, pendidikan ya, bukan hanya pengajaran tapi juga pendidikan, dan ability. Ya, ability itu lebih dari skill ya, ability itu kemampuan, potensi maksudnya. Ya, dan ini semua perlu kita sampaikan sehingga bisa dilihat dengan jelas di situ bahwa sekedar berdiri di depan ruang kuliah dan bercerita tentang ilmu itu tidak cukup. Nah, jadi sebetulnya teaching and learning yang scholarly ya, yang berdasarkan keilmuan itu seperti apa? Itu stimulates active, not passive learning. Ya, harus active learning dan kemudian mendorong student supaya bisa critical thinking. Ya, mereka bisa melakukan critical thinking, mereka menjadi creative thinkers ya, dan lifelong learning. Ya, kita semua sudah dengar ini semua ya, tentu aja. Cuman pertanyaannya kan seberapa jauh kita sudah mendesain kita punya teaching and learning strategy ya, supaya mahasiswa kita bisa mencapai level seperti itu ya. Dan ini sudah kita diskusikan di 2 kesempatan yang lalu ketika bicara soal PBL misalnya, dan di sini perlu dipikirkan juga tentang benturan budayanya ya. Bagaimana kita punya budaya belajar mengajar. Apakah bagaimana kita bisa memposisikan critical thinking ya, creative thinking di dalam budaya belajar mengajar khususnya di budaya-budaya timur non barat, di mana mahasiswa itu murid itu cenderung diposisikan sebagai wadah yang kosong dan guru itu diposisikan sebagai sumber dari segala sumber ilmu pengetahuan, sehingga creative thinking dan critical thinking itu kadang-kadang sulit berkembang dalam konteks budaya yang seperti itu. Nah, jadi kalau kita bawa ini ke dalam konteks budaya Indonesia, kalau kita mau menjadi seorang teacher yang scholarly, ya, yang menggunakan keilmuan kita dalam mengajar, bukan hanya keilmuan kontennya, tapi cara kita menyampaikan pengajaran kita, itu perlu kita kembangkan juga. Sehingga teaching, proses belajar, proses mengajar itu menjadi proses jembatan antara understanding, pemahaman kita dengan cara belajarnya mahasiswa. Dan ini kadang-kadang menjadi tantangan kalau kita pikir bahwa tidak semua mahasiswa itu cara belajarnya sama.
Ada berbagai macam metode untuk mapping learning style ya, ke cara belajar mahasiswa itu ada macam-macam sekali metodenya. Dan ini kita perlu sesuaikan caranya kita mengajar. Kalau kita memberi kuliah kepada 100 lebih mahasiswa di depan kita yang mungkin punya 5, 6 sampai 10 jenis cara belajar yang berbeda-beda. Bagaimana supaya kita bisa mengajar mereka, membawa mereka kepada level kompetensi yang sama. Padahal cara belajar mereka berbeda semua. Mungkin ada mahasiswa tertentu yang cocok diajar pakai PBL, ada yang lebih cocok dikasih kuliah klasikal. Nah, kita nggak punya waktu untuk mengajar dua-duanya. Ya. Jadi sekarang bagaimana caranya kita bisa melayani kebutuhan mahasiswa yang demikian beragam di ruang kuliah kita. Pedagogical procedure must be carefully planned, continuously examined, and relate directly to the subject taught. Jadi ini dengan kata lain, proses belajar mengajar itu perlu dikembangkan dengan pendekatan yang ilmiah dan sistematis, sama seperti kalau kita mau mendesain suatu penelitian. Ya, penelitian ada metodologinya, mengajar ada metodologinya pula. Nah, kalau kita lihat kurikulum dari pekerti atau applied approach, ya sebetulnya yang ada di Indonesia itu pekerti dan applied approach itu sudah luar biasa. Isinya tuh pedagogi dan sebagainya itu sudah ada semua di situ. Ya. Cuman sepanjang pengamatan saya, dan ini dari diskusi dengan rekan-rekan dosen, khususnya yang masih junior ya, yang belum lama mendapat pekerti dan AA, ya, ini mungkin ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang nomor satu, kadang-kadang dalam penyampaiannya itu kalau mau dikatakan berat sebelah, di mana ada banyak sekali penekanan pada proses teknik belajar mengajar di ruang kelas. Ya, jadi fokusnya lebih ke teknik mengajarnya, sedangkan komponen-komponen yang lain itu tidak sebesar itu peranannya. Ini termasuk seperti mendesain slide yang bagus ya, jangan rumit seperti kertas koran misalnya gitu ya, jangan pakai gambar yang tiduk bisa mengganggu konsentrasi dan seterusnya ya, yang seperti itu. Tetapi hal-hal yang lain yang berkait dengan scholarship of teaching and learning kadang-kadang terabaikan atau tidak mendapat porsi yang sesuai. Yang nomor dua, kalau saya tanya rekan-rekan yang saya ajak diskusi itu, berapa banyak yang masih ingat 6 bulan kemudian aja, berapa banyak yang masih ingat apa yang mereka pelajari dari pekerti atau applied approach ya, berapa banyak yang dilakukan secara rutin terus-menerus setiap semester sampai semester berikutnya, dari tahun ke tahun ditilik lagi learning outcome, tujuan pembelajaran saya apakah sudah memenuhi kriteria yang seharusnya, apakah sistem assessment saya itu sudah matuk dengan apa yang saya rencanakan tujuan pembelajaran, apakah metode mengajar saya sudah disesuaikan dengan ini semua. Ini baru ngomong satu teori, yaitu constructive alignment ya, bahwa semua komponen dari belajar mengajar kita harus selaras ya. Nah, tapi berapa banyak dari kita yang terus-menerus melakukan itu secara rutin setiap semester atau setiap tahun ya. Karena terlalu banyak kesibukan yang lain. Jadi prinsip seperti evidence-based practice dan reflections in action itu perlu diterapkan secara rutin. Seperti misalnya kalau kita mau membuat inovasi mengajar, seperti ini COVID ya, nanti saya kasih contoh seperti COVID, waduh mendadak harus belajar online ya. Wah, nah ini caranya memberikan pembelajaran online itu seperti apa? Bukan hanya sekedar kalau dulu ngomongnya di depan ruang kuliah, sekarang ngomongnya pakai Zoom. Tidak semudah itu, karena tidak sesederhana itu. Mengajar online ada triknya sendiri dan ada evidence-based practice-nya juga. Ada banyak literatur tentang bagaimana mengajar online itu. Ya, sudah berapa banyakkah kita sebagai tenaga pengajar kita menilik literatur tentang evidence-based practice untuk menyampaikan teknik pembelajaran? Ya. Dan reflection in action, sambil kita bukan hanya reflection on action, maksudnya setelah kita selesai mengajar, kita merefleksi, bagaimana ya saya sudah bekerja selama 1 semester ini, selama 1 putaran koas ini, saya ngajarnya gimana ya? Kira-kira penerimaannya dokter muda, penerimaannya mahasiswa itu kira-kira bagus nggak ya? Prestasi mereka sesuai nggak ya dengan yang saya inginkan? Kira-kira apa yang bisa saya lakukan untuk mengembangkan ini lebih lanjut? Mungkin saya perlu belajar sesuatu metode yang lain. Kalau ternyata mereka banyak yang nggak lulus, itu salahnya mereka atau salahnya saya ya?
Kan teorinya mengatakan kalau yang tidak lulus lebih dari 30% yang salah dosennya, bukan mahasiswanya, ya kan? Nah, sudah berapa banyak kita merefleksikan. Tapi kalau dikatakan reflection in action, bukan reflection on action, maksudnya apa? Bahkan di tengah-tengah kita sedang memberikan kuliah, ya, maka kita harus sudah merefleksikan, saya sedang bilang apa ya ini ya? Apakah yang sudah saya lakukan ini sudah sesuai belum ya dengan teorinya? Jadi sambil kita ngoceh kasarannya, ya, kita harus merefleksikan apa yang sedang saya lakukan. Ini yang namanya meta thinking, thinking about thinking. Ya. Jadi sambil kita berpikir, kita juga berpikir bagaimana cara berpikir saya. Ya, sambil kita berbuat sesuatu, kita merefleksikan apa yang sedang saya lakukan ini. Misalnya begitu. Contoh kasarnya, kalau saya sedang bicara seperti ini, baik itu Zoom maupun di mana-mana, saya sering menggerakkan tangan kedua lengan saya, ya. Tetapi satu hal yang saya tidak dengan sengaja tidak pernah saya lakukan itu adalah bersedekap atau melipat tangan. Karena teorinya mengatakan kalau kita sedekap ini kita membuat barrier, kita membuat penghalang antara kita dengan lawan bicara kita. Jadi kita harus selalu open. Jadi posisi tangan saya, lengan saya itu harus selalu terbuka. Nah, ini selalu saya pantau. Sambil saya bicara, saya lihat, ayo lengan saya di mana? Ayo, tertutup enggak lengan saya? Kayak gitu. Nah, ini contoh kecil aja, reflection in action. Apakah saya sudah menerapkan apa yang saya pelajari di literatur? Ya. Saya mau sharing sedikit contoh esotel ketika saya tuh kalau posisi saya tuh di FK UNER setara dengan ketua BKKM ya. Jadi tugas saya ngajar ilmu kesehatan masyarakat, social determinants of health dengan cara mengirim mahasiswa untuk PKL di masyarakat. Ya, dokter muda bukan mahasiswa, dokter muda. Nah, jadi langkah pertamanya adalah identifikasi masalah. Ya, selalu diagnostik itu selalu nomor 1 ya. Nah, masalahnya apa? Mendadak karena ada COVID tahun 2020 lalu tidak bisa PKL karena semuanya serba dikarantina, di self isolasi, orang direstriksi semua ya, kena PPKM semua. PPKM maksudnya pembatasan kegiatan itu ya. Nah, jadi apa dong? Bagaimana cara memecahkannya? Saya harus cari literatur. Mendadak kilat-kilatan gimana caranya PKL itu bisa dilakukan secara virtual, secara online atau bahkan virtual ya. Gimana? Kita nggak punya virtual reality. Kita punya virtual reality tapi hanya untuk mengajar klinis, untuk mengajar di masyarakat kita belum siap ya. Jadi gimana? Cari model-model yang ada itu seperti apa? Lewat pedagogi, langsung tanya ke teman-teman sejawat di berbagai negara dan seterusnya. Kita ada acak-acakan semua, kita diskusi. Dan dari situ saya kemudian menemukan, oke, ada beberapa model yang mungkin akan saya coba. Maka setelah saya dapat dari informasi dari literatur, dari konteks lain, gitu, saya coba terapkan itu di konteks saya, di Western Sydney University. Ya. Konteks saya itu seperti ini, masyarakat saya itu seperti itu, mahasiswa saya itu, dokter muda saya itu seperti ini, dan seterusnya, dosen-dosen saya itu seperti ini, tim dosen saya itu seperti ini orangnya. Kira-kira mana ya teori yang masuk ya. Nah, maka kemudian yang saya lakukan adalah saya mengembangkan model PKL virtual tapi hibrid modelnya. Jadi ada 4 model yang saya kembangkan. Ya. Model A, B, C, D. Ya. Jadi tergantung suasana, kadang-kadang ada beberapa DM yang dapatnya model A, ada yang dapat model C, ada yang kalau sudah kepepet banget ya lari pakai model D. Tapi semua jenis model itu semuanya ada dasar teorinya. Ya. Jadi bukan ngambang atau merancang dari awang-awang istilahnya, bukan. Nah, kemudian saya terapkan, sudah kelar, sudah selesai rencananya, saya terapkan. Dan proses konsultasinya karena waktu itu kepepet sekali ya, kita memutuskan tidak menghentikan koas, ya, maka seluruh proses itu sampai diterima, di-approve oleh pihak-pihak yang berwenang itu makan waktu 12 hari. Jadi Anda bisa bayangkan sampai nggak tidur gitu kasarannya ya, menyiapkan metode pembelajaran online itu. Kemudian saya laksanakan ya model 4 ABCD itu, dan kemudian saya evaluasi. Analisisnya nilai mahasiswanya berapa, evaluasi PKL dari mereka seperti apa, evaluasi dari masyarakat itu seperti apa. Saya bandingkan before and after ya, ketika masih face to face dengan ketika sudah menjadi virtual hybrid.
Ya, saya bandingkan, ya, untungnya nggak perlu pakai statistik karena sudah kelihatan betul bahwa angkanya tidak berbeda, ya, praktis sama sebelum dan sesudah. Apa itu artinya? Berarti memang saya berhasil mempertahankan mutu belajar mengajar, ya, dalam tapi kita menemukan dari komentar-komentar dari mahasiswa khususnya ada komponen-komponen tertentu yang perlu diperbaiki. Dan itu saya perbaiki di tahun 2021, kemudian saya ulang lagi mekanismenya, akhirnya di akhir 2021 saya dan tim saya cukup puas dan kami melaporkan bahwa sudah cukup, kami sudah mantap dengan ini, kita tinggal monitoring saja, tapi kita sudah siap. Mau di lockdown lagi silakan, kita sudah siap, metode kita sudah teruji betul soalnya. Nah, dan di situ kemudian kita lakukan proses refleksi. Saya berefleksi dengan tim saya. Apa yang saya pelajari dari semua ini? Ya, nah ini kita pelajari semua, dan di tahun 2021 ya, refleksi itu menghasilkan kita kristalkan gitu ya. Sehingga dari praktis, ya, dari apa yang kita lakukan, itu kita akhirnya membuat evidence. Karena evidence di bidang ini masih tipis sekali, ya, belum banyak. Kita bikin evidence, dan kemudian kita publish. Ya. Dan kemudian setelah itu, kita kembalikan lagi berdasarkan evidence itu, kita dipanggil untuk sharing evidence kita di forum nasional, waktu itu di Australia, dan kemudian beberapa institusi lain mulai meniru pendekatan kita. Ya, dan itu di mana evidence berubah menjadi menginformasi praktis di tempat-tempat lain. Dan ini semua, inilah yang dimasukkan namanya scholarship of teaching and learning. Seperti saya katakan, tidak cukup hanya berdiri di depan ruang kuliah atau duduk di depan Zoom dan memberikan kuliah. Tidak cukup. Scholarship of teaching and learning itu skopnya itu sampai seperti itu. Nah, kalau sekarang apa hubungannya dengan fellowship? Ya, fellowship dari Higher Education Academy itu adalah salah satu saja dari ada beberapa fellowship yang bisa menunjukkan kompetensi penerima fellow-nya itu dalam scholarship of teaching and learning. Intinya, kalau kita sudah menjalankan scholarship of teaching and learning itu, ya, maka kita bisa minta disertifikasi seperti Serdos gitu modelnya, ya, sertifikasi dosen, ya, kepada Higher Education Academy. Nanti lamaran kita akan dikirim ke asesor seperti saya. Jadi saya menjadi mitra bestari, ya, dan jadi sertifikasi. Dan ini uniknya, yang satu ini bukan hanya dosen yang bisa mengajukan, tapi juga karyawan penunjang perguruan tinggi, seperti misalnya pegawai perpustakaan, laboran misalnya, ya. Jadi mereka yang bukan dosen itu bisa mendapat fellowship juga, karena mereka juga berperan dalam proses belajar mengajar. Tujuannya badan yang menyelenggarakan namanya Advanced Higher Education, ya. Memang mereka tujuannya adalah meningkatkan higher education, itu maksudnya pendidikan di perguruan tinggi maksudnya, ya, itu untuk menjadi lebih baik di global, ya, di arena global. Nah, yang mereka lakukan ada banyak. Fellowship itu langkah awalnya itu fellowship. Tapi kalau kita nanti sudah menjadi fellow, maka kita bisa ikut professional development programnya, surveinya, akreditasi. Kita bisa diakreditasi oleh mereka, ya, kita bisa dapat resources-nya mereka, kita bisa masuk network-nya mereka, sehingga ada banyak sekali kita bisa semakin berkembang dalam scholarship of teaching and learning itu. Nah, ini ada linknya, nanti slide-nya dan PDF-nya bisa saya sharekan kepada semua yang hadir. Ya, intinya adalah yang namanya UK Professional Standards Framework atau UKPSF. Ada 4 tingkat, mulai dari Associate Fellow, Fellow, Senior Fellow, dan Principal Fellow. Ya, ini seperti ibaratnya kita tuh asisten ahli, lektor kepala, dan ini guru besar. Tapi tidak selalu seperti itu. Saya kebetulan jadi senior fellow ketika saya jadi lektor kepala, jadi kebetulan kok ya pas. Tapi ada juga mereka yang mungkin masih asisten ahli, tapi sudah bisa menjadi fellow. Ini tergantung seberapa jauh mereka sudah menerapkan SOTL. Ya. Enaknya apa? Diperoleh secara tertulis 100%, nggak perlu pakai kursus, nggak perlu pergi ke luar negeri, nggak perlu pergi ke UK, dan berlaku seumur hidup, tidak perlu mengumpulkan cum atau credit point dan seterusnya. Sekali sudah dapat itu berlaku, tidak ada expirednya. Ya. Ini namanya UKPSF itu, ya. Ini saya lewati aja karena cukup detail, ya. Tapi intinya ada 15 poin yang harus kita
kita tunjukkan bahwa kita mampu melakukan 15 poin itu, ya. Sebetulnya intinya tidak terlalu sulit. Kita harus menunjukkan ini loh caranya saya mendesain proses belajar mengajar saya. Ini caranya saya mengajar di ruang kelas, ya. Ini caranya saya menguji mahasiswa saya dan memberi feedback kepada mereka, kamu sudah cukup, kamu masih kurang, ya. Ini caranya saya menciptakan kondisi yang kondusif untuk proses belajar mengajar. Misalnya jangan killer-killer kalau jadi dokter, kalau jadi dosen, misalnya begitu, ya. Dan ini bagaimana supaya saya tetap tahu perkembangan profesional saya. Jadi saya ikut kongres, saya belajar dari orang lain dan seterusnya. Saya rajin baca-baca jurnal dan seterusnya, ya. Dan saya menguasai kontennya. Kalau saya disiplin ilmu saya kesehatan masyarakat, ya saya betul-betul paham kesehatan masyarakat itu seperti apa. Saya tahu caranya mengajar itu seperti apa. Saya ngerti pedagogi, ya. Saya kenal mahasiswa saya. Mereka itu kalau dikasih begini itu mereka senang. Kalau dikasih begitu mereka nggak mau. Saya kenal betul cara belajar mereka. Saya tahu caranya menggunakan teknologi, mulai dari Zoom atau yang lain-lain, ya, pakai macam-macam metode interaktif, online, dan seterusnya. Saya tahu cara mengevaluasi proses belajar mengajar saya, dan saya terus-menerus ini continuous quality improvement. Saya terus mengembangkan proses belajar mengajar saya. Ada professional value. Mahasiswa saya itu ada macam-macam. Saya bisa memastikan supaya mereka semua bisa belajar dari saya dan kompetensi mereka bisa naik secara setara. Meskipun sifat mereka berbeda-beda, budaya mereka berbeda-beda. Equitable itu maksudnya kalau ada mahasiswa saya yang mungkin punya gangguan fisik misalnya, ya, baik itu sementara maupun menetap, ya, itu mereka tetap bisa belajar dari saya, ya. Terus saya memastikan bahwa cara belajar mengajar saya itu evidence based, ya, dan apa yang saya ajarkan itu bukan hanya di awang-awang teoritis, tapi saya mengajarkan apa yang terjadi di dunia nyata kepada mereka. Nah, ini perlu kita buktikan semua. Kalau kita sudah bisa membuktikan ini, maka kita berhak untuk menjadi seorang fellow dari HIA ini. Ya. Sekarang jumlahnya berapa? Di seluruh dunia ada lebih dari 150.000 orang. Ya. Mayoritas itu adalah fellow. Ya, kemudian associate fellow, senior fellow tidak terlalu banyak, principal fellow sangat sedikit, ya. Yang mayoritas ada di UK, tapi ada di 107 negara yang lain, ya. Jadi ini distribusinya yang paling banyak di luar UK itu adalah di Australia, ya. Tapi ada 107 negara. Nah, bagaimana statusnya? Sekarang mereka terus berusaha mengembangkan untuk fellowship di Global South, negara-negara belahan bumi selatan, ya. Dan ini mulai dikenal sebagai prestise, ya, untuk kalau banyak fellow-nya maka institusinya boleh bangga, ya. Dan di Indonesia sampai bulan November itu baru ada 7 orang. Jadi kalau kita bandingkan, ya, di negara-negara yang lain, negara tetangga kita Thailand itu sudah banyak 887 orang, di Indonesia itu baru ada 7. Ya, 2 orang associate fellow dan 5 orang fellow. Jadi ini tawaran kepada semua yang hadir di sini, siapa institusi mana yang mau jadi trendsetter? Ayo, kita berlomba-lomba untuk membuat fellow sebanyak mungkin di institusi kita. Ya. Isi lamarannya simpel sekali, ya, tidak terlalu panjang, tergantung levelnya, 1.400, 3.000, 6.000 sampai 7.000 kata, ya. Tidak pakai lampiran, tidak pakai bukti pengajaran, surat tugas mengajar dan sebagainya, prekedek tidak perlu, ya. Publikasi dan semua tidak perlu dilampirkan. Hanya sekedar cerita, ini loh caranya saya mengajar itu seperti ini. Itu aja yang dibutuhkan itu, ya. Sehingga tidak terlalu sulit, tapi memang ada biayanya, ya, dan ini tidak menjamin diterima, ya. Jadi memang ada biayanya. Kalau institusi menjadi anggota dari Advanced HE, maka biayanya dipotong 50%, sehingga lebih terjangkau. Ya. Dan ini penting sekali, kita perlu memilih tingkat yang tepat. Karena apa? Kalau kita ngelamarnya fellow, ternyata lamaran kita tidak memenuhi syarat, kita tidak akan diturunkan jadi associate fellow, enggak, kita akan ditolak. Ya, sebaliknya kalau kita tuh sebetulnya layak menjadi senior fellow, tapi kita ngelamarnya cuma di fellow, ya kita dapatnya cuma fellow. Ya, kita nggak akan terus, wah ini bagus, ini mestinya senior fellow ini. Enggak. Kalau kita ngelamarnya di fellow, ya kita dapatnya fellow, meskipun kita sebetulnya punya potensi untuk menjadi senior fellow. Ini sebabnya kenapa ada tool-nya di sini, decision tool. Sebaiknya kita ngajukan lamarnya di level yang mana.
Dan ini juga kenapa sangat penting untuk mendapat mentoring ya kan dari mereka yang sudah menjadi fellow, karena mereka yang sudah menjadi fellow akan bisa memberi petunjuk kira-kira Anda sebaiknya ngelamarnya di level yang mana supaya bisa masuk dan tidak berlebihan dan tidak kekurangan istilahnya. Harus pas di tengah-tengah. Nah, tapi terlepas dari fellowship itu kan cuma pengakuan aja ya. Bangga ya dapat pengakuan internasional, bangga pasti ya. Tapi kalau misalnya kita belum siap, institusi kita belum siap, biayanya terlalu tinggi, prosesnya terlalu sulit dan seterusnya, ya nggak apa-apa. Tapi yang penting di sini adalah bahwa scholarship teaching and learning itu tetap perlu kita kembangkan. Ya, di secara internasional, terutama di medical education, ini sudah berkembang cukup besar, tapi di Indonesia gaungnya itu masih belum terlalu keras. Ya, sayangnya belum terlalu kuat di Indonesia. Dan ini yang menarik lagi bahwa Esotel itu bisa menjadi alternatif untuk mendapat grant, baik itu terutama internasional, ya, dan untuk publikasi internasional, bahkan untuk mengambil PhD. Ya, ada cukup banyak yang bisa mendapat PhD dengan membuat penelitian di Scholarship of Teaching and Learning. Jadi bukannya seperti Dr. Hermanto misalnya ya, bisa mendapat PhD tentu saja dari bidang Opjin, tapi juga bisa mendapat PhD dari cara mengajarkan Opjin. Nah, itu Scholarship of Teaching and Learning itu. Ya. Jadi kita bisa mendapat PhD dengan caranya kita mengajar. Dan ini contohnya 2 publikasi saya dengan tim saya ya. Yang satu ini jurnalnya Q2, yang tahun 2021 jurnalnya Q1. Masuk ke medical teacher itu sulitnya setengah mati ya. Tapi kita bisa berhasil tembus. Ini bukan penelitian. 2 artikel ini adalah cerita bagaimana saya mengajar keberagaman, diversity, dan bagaimana tips ya, 12 tips untuk mengajar mahasiswa kedokteran dengan menggerakkan masyarakat kita sebagai gurunya. Bagaimana kita bisa membuat masyarakat mengajar mahasiswa kedokteran kita. Ya, bisa tembus jurnal Q1 tanpa bikin penelitian. Gratis lagi, ya, nggak keluar duit. Cuma keluar ubluk ya. Kita tinggal diskusi, omong-omong, bagaimana ya caranya kita ngajar, kita tulis, kita rangkum, kita jadikan paper. Ya. Seperti itu. Jadi itu sedikit yang bisa saya sharingkan. Mohon maaf kalau waktunya agak kelewatan, mohon maaf. Tapi jika ada pertanyaan, monggo silakan. Saya kembalikan waktunya kepada Dr. Hermanto selaku moderator. Terima kasih, Dok. Luar biasa, Pak Bam. Ada hal-hal baru yang saya pelajari. Belum pernah terpikirkan ini ya. Saya juga belum pernah. Itu tidak ada bayangan sama sekali. Sebelum pertanyaan dari saya, mungkin ada dari teman-teman. Dr. Samudra mungkin ada komentar atau apa. Masih mute. Iya. Terima kasih sekali, presentasinya sangat bagus, sangat lengkap dan sangat mencerahkan ya. Tapi saya ini sudah pensiun ya, jadi yang saya hadapi ketika saya belum pensiun itu adalah lagi-lagi masalah kultur. Kultur akademik kita, khususnya di antara kami para dosen pada waktu itu, adalah masih belum menyatu atau belum menempatkan diri para dosen ini pada dunia akademik, apalagi sebagai dosen. Jadi kalau boleh saya bilang secara kasar gitu, menjadi dosen itu betul-betul hanya sambilan. Pekerjaan utamanya bukan dosen, walaupun statusnya dosen gitu. Betul-betul sambilan yang sambil lalu gitu. Sehingga mengembangkan proses belajar mengajar, mengembangkan para personil dosen ini untuk menguasai andragogi dan sebagainya itu sangat berat. Bahkan pernah saya beri fotokopi buku-buku karena saya beli aslinya juga berat untuk saya bagi-bagikan. Saya berikan pada beliau-beliau itu. Gak lama kemudian saya lihat sudah kembali ke di meja sekretariat. Jadi
saya terus terang pada waktu itu agak frustrasi sebetulnya. Tapi mudah-mudahan setelah saya pensiun semuanya berubah, karena mau tidak mau kan tantangan makin berat. Nah, lagi-lagi sebetulnya adalah masalah budaya. Tadi saya sebelum mulai juga diskusi bebasnya antara lain bagaimana mentransformasi budaya. Ya, itu yang menurut saya sangat penting. Pembangunan atau pengembangan dosen berbasis intervensi budaya. Nah, tapi juga sedikit orang yang mau mempelajari bagaimana sih sebetulnya latar belakang kultur dari masing-masing kita. Sehingga bagaimana kita mengintervensi sesama dosen itu juga menjadi sulit. Apalagi dosen-dosen yang lebih senior, wah itu lebih sulit. Gitu. Nah, karena saya sudah pensiun sebetulnya ya tidak, beban sudah tidak ada lagi, tapi kadang-kadang masih kepikiran gitu ya. Masih kepikiran gimana sekarang gitu loh ya. Nah, kalau pengalaman Dr. Bram, bagaimana ini masalah kultur dari masing-masing kita dalam memajukan diri kita sebagai dosen. Gitu. Terima kasih. Terima kasih, Dokter. Sebetulnya bukan kelemahan ya. Ya jujur aja, kita ini kan diajar untuk jadi dokter ya. Kita nggak pernah diajar jadi guru ya. Jadi diharapkan, dan ini banyak di profesi ya, di profesi manapun ya, kecuali guru ya. Guru itu kan satu-satunya profesi yang belajar caranya mengajar istilahnya ya kan. Semua profesi lain itu kan dianggap kalau sudah jadi profesinya ya pasti bisa ngajarkan ilmunya lah. Masa nggak bisa ya? Kenyataannya tidak semudah itu ya. Dan tapi memang itu kelemahan yang besar sekali di seluruh dunia itu begitu situasinya. Saya sendiri kecentoknya itu baru memang ketika saya baru lulus jadi dokter UKS suruh ngajar pendidikan seks. Kemudian setelah saya memberikan itu, saya ceramah anatomi fisiologi gitu. Oke, ada pertanyaan ini kelas SMP kelas 2 kalau nggak salah waktu itu. Untuk satu anak langsung, Pak Dokter tanya dokter, masturbasi yang boleh sehari itu berapa kali Pak Dokter? Waduh, saya pikir cilaka ditanya kok kayak gini, ini gimana? Saya dari situ saya menyadari saya tidak tahu caranya mengendalikan kelas, ya kan? Dan itu kan bondo utamanya seorang guru ya, bagaimana mengendalikan kelasnya. Itu memang pengalaman itu yang membuat saya kemudian jadi tertarik untuk belajar pedagogi. Ya, dan saya pelajari, saya beruntung dapat kesempatan untuk belajar pedagogi. Tapi memang betul di Indonesia dan juga di banyak negara lain, saya yakin di Global South, belahan bumi selatan khususnya, itu memang kultur belajar mengajar betul sangat kurang diteliti. Dari apa yang Dr. Samudra tadi sampaikan, itu sudah ada 2 topik PhD kalau ada yang berminat di ruangan ini ya. Yang pertama adalah bagaimana bisa mengajarkan pedagogi kepada klinisi yang sibuk. Ya, bukan hanya tidak dipersiapkan tapi juga sibuk, pasiennya banyak sekali ya. Dan ini bukannya karena nggak niat ngajar, tapi betul-betul nggak ada waktu untuk mengajar itu. Kalau di Australia itu sudah ada kursusnya sendiri, sudah ada metode yang sangat disesuaikan dengan kesibukan klinisi, sehingga klinisi pun bisa belajar pedagogi tanpa mengurangi waktu mereka dengan pasien. Itu sudah ada metodenya di Australia. Tapi metode seperti apa yang akan bisa jalan di Indonesia? Wah, ini topik untuk S3 bagus sekali ini, kalau bisa ada yang meneliti di sini. Yang kedua adalah tadi yaitu tadi cara menyampaikannya itu seperti apa ya, mahasiswa kita itu seperti apa, budaya kita itu seperti apa dan seterusnya. Ini juga salah satu topik penelitian yang masih perlu sekali diteliti. Kalau misalnya memang belum pernah ada yang publikasi tentang hal ini, setahu saya belum. Ya, ini kesempatan bagus mungkin untuk yang rekan-rekan yang lebih junior yang masih mencari peluang untuk S3 untuk bisa meneliti di bidang ini. Ayo kita kerjakan bareng-bareng. Nanti Dr. Samudra bisa jadi kopromotornya. Dalam hal yang seperti ini dengan pengalaman jenengan, Dok. Nah, ini memang saya kira sangat diperlukan penelitian di bidang-bidang seperti ini. Terima kasih. Ya, menarik sekali.
Mungkin ada kesempatan yang lain untuk Dokter Bu Oman Devi ya, mungkin kalau monitor. Nggak monitor ya. Saya bisa. Bu Lili. Ini Dokter Adrianta ngacung dok, Dokter Adri dulu mau. Mana ya? Dokter Adri. Monggo ini. Dokter Adrianta. Saya kok enggak monitor. Ya silakan. Saya lupa menyapa selamat datang Pak Wadek. Oh iya. Selamat siang ini sudah. Ya, selamat sore Dr. Bram. Sore Dr. Adrianta. Teman-teman semuanya, terima kasih kesempatannya. Memang sangat bagus, katakanlah mendalam ya tentang presentasi hari ini. Dan mungkin ini satu-satu dari beberapa aspek yang mana yang kita bisa take action. Karena ini jangan jadi wacana, kita harus take action untuk kita bisa maju. Jadi kita harus bikin kelompok lah untuk take action itu bagaimana. Yang saya mau tanya, ada 4 seperti Tridharmanya Indonesia, di sana ada 4 yang fellowship itu tadi, scholarship, itu tiap orang itu sebetulnya kan tidak sama kuatnya di 4 bidang. Apakah dia boleh pilih gitu loh? Dan untuk teaching dan learning itu, kalau dia milih itu, kendalanya di kita kan kredit poinnya tidak naik. Jadi dia tidak bisa jadi lektor nantinya. Karena research-nya sedikit gitu loh. Nah, untuk research di teaching and learning kan susah gitu loh. Jadi mereka itu ya karena betul tadi Dokter Samudra, kita itu dokter terus disuruh ngajar aja, pokoknya dianggap tahu gitu. Tapi sebetulnya kita pedagoginya kan lemah. Jadi nggak ngerti sebetulnya cara yang terbaik. Nah, hari ini kita dapat pencerahan bagaimana sebetulnya kita harus mengajar dengan baik itu. Jadi yang saya mau tanya, kalau kita harus milih, apa boleh gitu loh? Dosen milih, aku betul-betul mau teaching and learning. Aku research-nya sedikit, pengabdian masyarakatnya sedikit gitu loh. Apa bisa enggak gitu di Indonesia gitu loh? Itu yang saya tanya dulu. Terima kasih. Terima kasih dokter. Sejauh pengetahuan saya kan memang untuk credit point itu kan memang ya 3 tridharma itu sudah ada porsinya masing-masing ya kan. Nah, cuman justru kalau saya lebih melihatnya dari segi peluangnya, malah sebetulnya ini satu peluang yang bagus ya, di mana nomor satu masalah COVID ya. Banyak penelitian, baik itu laboratorium maupun penelitian di masyarakat maupun di klinis itu yang terganggu gara-gara COVID. Ya kan, karena mau ini nggak boleh, mau itu nggak boleh, ya nggak bisa ini, nggak bisa itu dan seterusnya. Nah, sebetulnya penelitian pendidikan kedokteran itu satu penelitian yang bisa jalan terus meskipun ada COVID. Bahkan justru membuka peluang penelitian baru bagaimana mengajar di masa COVID. Nah, itu jadi penelitian baru malahan dan banyak sekali sudah ratusan paper itu dipublikasi tentang bagaimana mengajar di bawah kondisi COVID. Itu jadi peluangnya itu besar sekali. Dan bisik-bisik saja penelitian pendidikan itu biasanya biayanya 0. Ya, karena paling-paling bondonya kan cuma kuesioner paling-paling ya kan, atau focus group discussion dan seterusnya ya. Jadi tidak perlu pakai reagen, tidak perlu pakai pergi ke sana ke sini dan seterusnya. Kita mau pergi juga nggak bisa, dibatasi COVID ya. Jadi saya melihatnya dari segi situ. Jadi justru kalau di universitas saya, ya ini justru bagi teman-teman yang kesulitan melakukan penelitian laboratorium, klinis maupun masyarakat, mereka justru ada yang berpaling ke pendidikan kedokteran, ya, karena itu satu peluang bagi mereka. Bagaimana kalau kita mengembangkannya di satu sisi aja kan nanti nggak cukup kredit poinnya betul sekali dan ini terjadi di mana-mana
mungkin hanya segelintir saja negara dan universitas yang cukup fleksibel di bidang ini. Mereka yang anggota MAU, yang memang bisnisnya sehari-hari adalah belajar mengajar, pun tetap diharapkan membuat penelitian dan pengabdian masyarakat. Itu jelas. Saya sendiri, bidang saya adalah community engagement. Jadi scholarship yang paling saya pegang adalah scholarship of engagement. Ya, tetapi karena saya tetap untuk naik pangkat dan sebagainya tetap harus melaksanakan tridharma itu, ya tetap aja saya tetap harus belajar scholarship yang lain, ya scholarship of discovery. Cuman memang ini membantu saya sehingga saya dengan Indonesia termasuk dengan FK UNER dan Udayana dan Wijaya Kusuma, ini sampai sekarang masih belum selesai juga gara-gara COVID. Kita sudah bikin 2 proyek penelitian tentang medical education. Ya, yang pertama itu simpel sekali, ya, yang dua-duanya simpel sih sebetulnya. Yang pertama itu adalah bagaimana kondisi pengajar suasana klinis, kepaniteraan klinis itu mempengaruhi self-directed learning dari dokter muda. Ya, itu bondonya cuma kuesioner aja, kuesionernya panjang, tapi bahannya cuma itu, modalnya cuma itu aja. Yang kedua, ini adalah sayangnya terus tidak bisa berlanjut terlalu banyak, tapi ini penelitian asalnya itu 10 negara. Ya, bagaimana seberapa jauh kita menunjukkan keberagaman pasien dalam soal ujian kita. Apakah soal ujian kita itu antara lebih banyak lakinya atau perempuannya? Distribusi umurnya itu bagaimana? Apakah sudah melambangkan merepresentasikan distribusi umur di piramida penduduk kita atau tidak, misalnya begitu. Jangan-jangan nanti pasien kita tuh semuanya laki-laki umur 50 tahun, misalnya begitu. Jadi tidak sesuai dengan kondisi di masyarakat setempat kita. Nah, ini itu baru dari segi umur dan gender, tapi juga dari segi-segi yang lain dan sebagainya. Mungkin kalau di Indonesia mungkin pertanyaannya pasien-pasien yang kita tayangkan di soal-soal ujian kita itu sukunya beragam atau enggak ya? Indonesia katanya kan punya banyak macam suku. Nah, apakah kita mengajukan pasien dari berbagai suku juga dalam soal ujian kita? Apakah semuanya itu tidak punya suku, istilahnya begitu. Nah, jadi sebetulnya hal kecil-kecil yang kita kerjakan sehari-hari itu mendadak bisa jadi penelitian. Nah, apalagi sekarang karena dan itu tidak keluar dari disiplin ilmu kita, ya, apakah itu opjin, apakah itu kesehatan masyarakat, apakah itu fisiologi, apakah itu biokimia atau yang lain, karena seperti saya katakan tadi, cara kita mengajar biokimia, cara kita mengajar faal, cara kita mengajar IKM, itu semua bisa diteliti kalau kita bicara soal scholarship of teaching and learning. Jadi bukan hanya kita belajar teknik mengajarnya, tapi kita belajar meneliti teknik pengajaran kita. Sehingga sebetulnya malah bisa ditik bermacam dengan satu kali pukul istilahnya, kita bisa mengembangkan kita punya pengajaran, tapi kita juga mengembangkan kita punya riset. Dr. Andianta, bagaimana ini? Ada pertanyaan lagi mungkin? Saya dengar yang lain dulu. Oke, nggih. Ini kelihatannya Dr. Fitri ya akan beri komentar atau pertanyaan, monggo. Dr. Fitri, ya, suara saya bisa dengar? Dr. Fitri masih mute. Undar. Oke. Jaga. Pertanyaan lagi, Dr. Lili mungkin? Oke. Ngapunten, bentar saya minggir dulu. Hati-hati Dr. Lili. Dr. Bram, terima kasih banyak. Saya dapat ilmu yang luar biasa ini ya. SOCL, Scholarship of Teaching and Learning. Nah, ini sebenarnya ini antara pertanyaan dan pengalaman dan curcol mungkin. Jadi tadi saya dengar Dr. Bram itu salah satu reflection itu kan kita juga melihat dari kelulusan mahasiswa ya. Kalau 30% nggak lulus, 30% nggak lulus ya Dok ya? 30% lulus atau 30% nggak lulus Dok? 30% tidak lulus, 30% atau lebih tidak lulus, berarti yang salah bukan yang diajari, yang salah yang ngajar. Nah, iya Dok. Jadi kalau misalnya 30% tidak lulus, dosennya harus refleksi apa dosennya ini ada yang salah. Nah, kalau sebaliknya Dok,
hampir 99% lulus. Itu gimana aja kita merefleksikan. Terus satu lagi Dok, kita itu kan di FK kan tim teaching ya, jadi tidak satu-satu. Nah ini bagaimana ya kita mengimplementasi yang ya tadi ya lingkaran itu, sampai saya screenshot Dok, lingkaran yang luar biasa itu contohnya tadi itu, karena untuk harus ini harus ngapain, tapi kalau tim teaching ini bagaimana gitu. Terima kasih banyak. Oke, jadi masalah pertama itu saya hadapi sendiri, Dr. Lilik. Ya, jadi beberapa kan saya ini ngajar PKL ya, dan saya tuh harus kontribusi di ujian tulis. Ya, kalau di tempat kami koas itu di akhir tahun ada ujian tulisnya soalnya. Waduh, saya mikir gimana namanya mahasiswa PKL disuruh kasih ujian tulis itu gimana? Saya mencoba bikin soal ujian, angka kelulusan dari soal-soal saya itu 100% semua. Ya, saya mikir inilah sama juga saya nggak nguji mereka. Inilah saya kan cuma dum-dum nilai gratis ini ceritanya. Pertanyaan ujian saya itu terlalu mudah, ya. Dan ini nggak bagus, ya, karena ya mungkin sisi positifnya mungkin mereka memang betul-betul kompeten. Tapi saya tahu bahwa mungkin pertanyaan ujian saya yang nggak pas ini mungkin. Maka yang saya putuskan setelah saya konsultasi dengan pakar-pakar asesmen di fakultas saya, akhirnya kami sepakat bahwa mulai saat itu saya tidak lagi membuat ujian tulis. Ujiannya saya bikin OSCE. Jadi saya nimbrung di OSCE. Saya bikin suatu stasiun OSCE yang menguji apa yang mereka pelajari di masyarakat. Nah, jadi ini, dan ternyata ketika kita mulai membuat stasiun OSCE yang seperti itu, ternyata setelah dianalisis, yaitu angka kelulusannya itu stasiun yang seperti itu justru adalah stasiun yang terbaik di periode tahun tersebut karena diskriminatif. Mahasiswa yang memang betul menguasai kompeten itu betul-betul dapat nilai yang bagus, mahasiswa yang betul-betul tidak kompeten betul-betul dapat nilai yang jelek. Jadi korelasinya kuat sekali waktu itu. Waduh, sejak itu ya sudah, saya pokoknya kalau nguji ya udah masukin ke situ aja. Tapi juga saya mulai menambah bobot. Saya suruh mahasiswa saya bikin esai. Kemudian saya buat penilaian dari pembimbing di masyarakatnya. Saya bikin penilaian waktu tutorialnya. Jadi asesmennya tuh saya pecel-pecel kecil-kecil kayak gitu, dan ternyata korelasinya tuh bagus sekali. Jadi sekali lagi akhirnya saya menemukan cara asesmen yang jauh lebih bagus daripada membuat pertanyaan ujian. Angka kelulusannya meskipun masih 100%, tahun lalu masih 100%, tapi nilainya betul-betul kuat karena memang sudah diuji dengan berbagai bentuk dan lulus di semuanya. Nah, saya mantap kalau gitu, lulus 100%-nya memang karena sudah betul-betul kompeten. Bagaimana dengan tim teaching? Ya memang nomor satu harus ada kompornya. Di tim itu harus ada yang ngompori istilahnya, ya kan? Supaya kalau istilah saya dengan beberapa teman itu harus ada yang jadi virusnya, ya, menularkan gagasan-gagasan yang seperti ini supaya kemudian diadopsi oleh rekan-rekan di dalam tim tersebut. Saya mengalami sendiri waktu saya mulai berinovasi dengan teknik saya belajar mengajar. Saya waktu itu mengajar di bagian mikrobiologi di FK UEKS. Saya waktu itu minta kepada kepala bagian, saya mau eksperimen. Tolong kasih saya satu topik kecil ya yang nanti akan saya bikin eksperimen di situ. Saya diberi imunologi. Itu bukan kecil topiknya, itu besar sekali, tapi saya bisa main-main di imunologi. Kemudian saya setelah itu saya juga diberi praktikum. Saya boleh main-main di praktikum mikrobiologi. Maka praktikum mikrobiologinya dan kuliah imunologinya itu saya ubah ya dengan menggunakan teknik-teknik yang selama itu belum pernah diterapkan dan sebagainya. Dan setelah dievaluasi dan sebagainya, ternyata hasilnya positif. Dan dari keberhasilan itu kemudian jadi bisa menginspirasi beberapa rekan yang lain yang tertarik dan mereka juga mulai mengadopsi beberapa teknik yang saya uji cobakan pada waktu itu. Jadi semuanya selalu mulai dari 1-2 orang dulu, tapi kemudian diharapkan kalau sudah menjadi hasil yang positif, maka bisa mengajak rekan-rekan yang lain untuk mengadopsi metode yang sama. Kalau pengalaman saya seperti itu. Mudah-mudahan terjawab. Terus mungkin satu lagi kalau misalnya bisa diberi template atau contoh yang bisa mendaftar untuk fellow yang tadi Dok. Kalau ada yang
Kalau ada yang berminat, silakan. Saya bisa share punya saya senior fellow tapi ya. Tapi punya saya boleh, silakan. Kalau ada yang berminat, silakan bisa hubungi saya. Akhir slide itu ada email saya, monggo silakan hubungi. Tidak ada rahasia di dalam lamaran saya, silakan dibaca kalau mau dilihat seperti. Tapi tiap orang itu lamarannya nanti akan berbeda, ya. Karena tidak ada template-nya, itu tidak ada sebetulnya. Ya, semua orang lamarannya itu bisa berbeda dan sama-sama bisa lulusnya. Saya waktu membuat lamaran saya baca 3 lamaran yang lain yang berhasil. Saya mikir nggak bisa saya suruh cerita kayak gitu. Itu bukan saya itu. Ya saya bikin cerita saya sendiri. Ya kok dilalah saya juga dapat. Gitu ya. Jadi memang setiap orang itu berbeda. Ya, lurus Dok. Cuman kadang-kadang itu kita baca butuh kayak semacam trigger gitu ya. Supaya kita dapat memilih kata-kata yang tepat gitu. Betul. Silakan. Terima kasih banyak, Dok. Silakan. Dokter Samodra juga meskipun sudah pensiun, kalau mau jadi fellow masih bisa loh, Dok. Loh, beneran serius, beneran masih bisa. Selama masih berrefleksi dengan pengalamannya terdahulu dan sebagainya, itu masih ada yang bisa dapat jadi fellow juga. Terima kasih. Tapi kelihatannya sekarang ini kegiatannya sudah lah. Umurnya sudah belum tua sih, tapi juga tidak muda lagi, 74 tahun ya. Ya, tadi yang menarik ini tentang continuous evaluation dan continuous quality improvement program. Ya. Bagaimana bisa menjalankan itu dengan baik di kurs tingkat klinik di puskap? Ya. Dalam 2 kata, tidak mudah. Ini memang salah satu yang memang luar biasa menantang sekali ya. Kesulitannya itu adalah kendala-kendala teknis. Ini yang kita jumpai. Ya, tapi memang kembali lagi metode-metode untuk melakukan itu di literatur sebetulnya sudah lumayan banyak, dokter. Di setiap center itu berbeda caranya. Ya, saya pernah di-share artikel dari NUS ya, khususnya dalam rangka COVID ya, bagaimana cara mereka menghadapi COVID untuk putaran klinisnya mereka. Itu mereka evaluasinya caranya seperti apa, continuous quality improvement-nya seperti apa. Itu cukup banyak itu mereka publikasi. Mereka itu luar biasa, NUS itu memang luar biasa. Dari negara-negara lain ada beberapa juga yang sudah melakukan seperti itu. Kanada setahu saya ada ya. Jadi mungkin itu bisa jadi langkah pertama, kita bisa berkaca apa yang dilakukan di institusi-institusi lain yang mungkin sudah melakukan itu lebih dulu. Dan jangan lupa juga, saya juga melihat di ruangan ini ada banyak rekan-rekan mungkin bukan dari Fakultas Kedokteran. Kita boleh aja kok pinjam ide dari disiplin ilmu lain, itu boleh sekali. Termasuk ilmu-ilmu yang non kesehatan. Ya, karena kadang-kadang di ilmu-ilmu lain itu justru ada kunci-kuncinya yang mungkin kita selama ini bundeli saja ya kalau kita berkutat di Fakultas Kedokteran ya, padahal mungkin rekan-rekan kita di disiplin ilmu yang lain sudah menemukan caranya untuk mengevaluasi dan continuous quality improvement itu seperti apa. Pedagogi itu prinsip-prinsip dasarnya sebetulnya sama, cuma penerapan secara spesifik di tiap disiplin yang memang harus disesuaikan. Jadi itu beberapa gagasan saya, dokter, untuk bagaimana kita menciptakan itu khususnya di lingkungan pendidikan klinis. Terima kasih. Mungkin UNER punya pengalaman. Suatu hari kita bikin konferensi, seminar atau kongres tentang simposium tentang topik itu, saya kira akan menarik sekali itu, dokter. Oh, iya. Saya bukan pakarnya ya, saya bukan pakar pendidikan klinis. Kalau tentang pendidikan IKM bolehlah, tapi kalau pendidikan klinis bukan bidang saya. Jadi sangat menarik dan menurut saya masih belum tergarap dengan optimal. Gitu. Ya. Mungkin di UNER sudah lebih baik. Mungkin Dr. Hos bisa memberi gambaran bagaimana di UNER sekarang. Iya, bisa nanti ya. Mungkin kita ada Pak Wadek ada pertanyaan atau mungkin Pak Romdoni? Enggak monitor ya. Ibu ya. Oke. Dokter Ason mungkin
Matur nuwun, nyimak Dr. Hos luar biasa. Siap, siap. Mungkin ada yang lain, Dokter Bu Prita Ajimalinda ini kelihatannya kok connecting to audio, monggo silakan atau ada pertanyaan. Bukan ya. Oke. Dokter Lestari. Sementara belum, Dok. Ini yang bidangnya sama mungkin Dokter Samsianingsih, monggo. Ngerangkep beliau, iya. Oke. Dokter Helmia mungkin ada. Tidak ada. Dokter Fitri. Dokter Helmia, monggo, silakan. Iya, Dokter, saya menyimak, baru saja masuk karena terpaksa ya begini, Dokter Bram, Dokter Hos, nyambi segala macam hal. Kayaknya kalau dengar semangatnya tadi, saya juga kepingin sekolah lagi nih ke sana nih. Kalau udah ke susu, udah keburu pensiun, Dok. Bukan main semangatnya. Ya. Itu mengaktifasi otak saya lagi nih akhirnya. Ya, terima kasih banyak. Tadi saya menyimak ada banyak, tapi nanti mungkin saya bisa tanya-tanya lagi ke teman-teman yang tadi mengikuti dari awal. Ya. Terima kasih, Dokter Hos. Saya mohon maaf tadi, ya. Ya. Oke, ini ada peneliti ya, dua residen kita, Dokter Citra dan Dokter Risna yang sedang meneliti manekin untuk proses belajar mengajar. Mungkin ada pertanyaan itu. Oh, bagus sekali, bagus sekali. Ya, menciptakan sendiri, Dok Bram, membuat sendiri bahannya sendiri, sehingga kalau diiris. Gitu. Wah, saya tunggu publikasinya, Dok. Bagus sekali. Iya, Dokter Citra mungkin ada komentar atau Dokter Rizka? Dokter Surya Raisen ya. Dokter Surya ya, ada lagi komentar, monggo. Terima kasih, Dokter Ros. Ya. Saya baru ikut Zoom dari Profesor Pierre Carey. Dia seorang sejarawan sebetulnya, lama di Indonesia, asal dari Inggris, dari Oxford. Dia meneliti seperti Pangeran Diponegoro, pokoknya dari arsip-arsip kita. Yang dia beri komen bahwa di Indonesia itu yang low adalah academic research culture. Dan tadi banyak disebut tentang culture itu oleh teman-teman semua. Nah, waktu itu saya tanya juga, apa maksudnya? Terus dia bilang, kita itu kurang bisa menulis. Dan tidak diajarkan waktu SD sampai SMP untuk nulis. Dia tahu waktu kurikulum kita masih zaman Belanda itu, anak SD, SMP suruh baca buku. Baca buku apa itu? Ya, macam-macam. Tapi terus dia suruh nulis gitu loh. Nah, kita nggak dididik untuk itu. Dia bilang, seperti Anda lihat, kalau orang Indonesia di kereta api, dia mainan WA aja. Orang kalau dari luar, kelihatan dia baca pocketbook atau apa gitu loh. Ilmiah, jadi nggak medsos gitu loh. Jadi culture ini kan terus terang sangat berpengaruh gitu loh. Dan karena itu, academic research culture itu menurut dia harus cepat kita naikkan. Menurut dia kita kalah dengan Malaysia, kita kalah dengan bahkan dengan Vietnam dan sebagainya. Katanya dia udah naik sekali itu
rankingnya untuk ini. Nah, kita katanya tertinggal. Nah, tertinggalnya itu dia juga beri komen, kita Indonesia itu negara besar, penduduknya banyak, kok Nobel Prize kita tidak dapat. Padahal banyak sebetulnya yang bisa kita ajukan gitu loh. Dan dia bilang kita untung sudah dapat satu, yaitu Ekman dulu. Tapi itu kan Dr. Ekman itu yang sekarang jadi masalah lembaga Ekmannya. Tapi dia bilang ada mahasiswa Ekman yang sebetulnya berhak untuk Nobel, yaitu kalau tidak salah namanya Dr. Mokhtar gitu, yang ahli leptospirosis, tapi dia meninggal karena Kempeitai, karena Jepang. Jadi dia brilian sekali untuk menemukan untuk yellow fever, itu leptospirosis dan sebagainya. Jadi sebetulnya kandidatnya sebetulnya ada gitu. Dan mungkin justru Nobel enggak harus dari kedokteran kan, dari sejarawan, dari kita kan banyak, kok enggak ada gitu. Berarti kita culture-nya untuk menulis ini yang berat. Dan dia mensinyalir kita cuma ngejar-ngejar Scopus terus ditutup. Enggak dilanjutkan gitu loh. Cuma mau Scopus gitu aja gitu loh. Tapi enggak nggetu gitu untuk meneruskan tulisan itu lebih dalam gitu. Kita lompat-lompat untuk asal dapat Scopus gitu. Mohon komentar dari teman-teman semuanya. Terima kasih. Ngomong-ngomong soal kembali masalah SOTL, Dr. Adrianta, saya jadi teringat ada beberapa paper sebetulnya bagaimana caranya kita bisa membuat mahasiswa kedokteran tertarik untuk peneliti. Ya, tanpa menjadikan mereka peneliti, maksudnya. Jadi ini tujuannya supaya mereka menjadi scientific clinician. Jadi mereka menerapkan jadi quick research maksudnya ya, bukan menjadi peneliti seperti Prof. Delvak teman saya gitu, bukan ya. Tetapi ini mereka tetap menjadi klinisi, tapi dalam melakukan praktek yang sebagai klinisi, mereka juga bikin penelitian kecil-kecil sepanjang hari kasarannya begitu. Ya. Dan itu sudah ada metodenya, itu sudah sempat diteliti itu. Ya, jadi itu kalau mau dikembangkan ya, bagaimana membawa ide seperti itu ke konteksnya Indonesia, itu sudah dapat satu PhD lagi ya, kalau ada yang mau bikin PhD di topik seperti itu. Tapi memang benar budaya penelitian di Indonesia memang masih perlu banyak dikembangkan. Saya kira kemajuannya sudah cukup besar sebetulnya. Saya mulai 2 tahun terakhir ini mulai cawe-cawe di Indonesia Diaspora Network Global. Ada rekan dari sini, Bu Devi, dari IDN Global juga di sini. Ya, di mana saya mengamati memang teman-teman yang menjadi diaspora Indonesia itu juga sudah banyak sekali membawa angin segar ya, dan sudah lumayan ada perubahan kalau menurut saya. Dana penelitian dan sebagainya saya amati juga lumayan sudah jauh lebih besar daripada waktu saya unuk-unuk masih jadi dosen 25 tahun yang lalu ya. Itu sudah peluang-peluang hibah itu sudah jauh lebih banyak. Jadi saya kira tantangannya bagi kita sendiri sih sebetulnya, gimana kita bisa memanfaatkan apa yang sekarang sudah tersedia, dan ya bagaimana kita menjadi nukleusnya ya, supaya nanti kita bisa menyebarkan keprihatinan kita ini kepada rekan-rekan kita, untuk junior-junior kita misalnya, supaya mereka jangan lagi seperti dikatakan Dr. Adrianta, pokoknya sudah dapat satu paper masuk Scopus, sudah dapat jabatan akademik, yo wes, gak usah diudik lagi, kasarannya begitu. Iya, Dr. Bram. Ada yang mengatakan kita ini di Indonesia terjebak pada budaya mediocre. Apakah itu, ya gimana penglihatan Dr. Bram? Ini menarik sekali, dokter, karena sebetulnya mungkin ada juga budaya mediocre itu kan maksudnya wes ngene wes cukup kok, kasarannya kan gitu ya, kalau bahasa Jawanya mungkin ya, wes ora usah macam-macam, wes ngene selamat kok, kasarannya kan gitu ya. Mungkin kalau disampaikan mediocre, tengah-tengah aja lah, nggak usah jadi excellent istilahnya gitu. Memang ada faktor budaya di situ. Australia tuh malah punya budaya namanya tall poppy. Kalau seseorang itu jadi luar biasa terkenal, itu nanti dipukul supaya jatuh.
supaya jangan sombong, maksudnya begitu. Jadi budaya Australia itu juga tidak terlalu kondusif juga sebetulnya ya, tall poppy-nya itu tidak kondusif. Tapi saya kira meskipun di dalam budaya yang seperti itu kita tetap bisa kok sebetulnya untuk mengembangkan ya, sedikit demi sedikit tentu saja ya. Kan istilahnya it's not what you say, it's how you say it. Istilahnya kalau bahasa Inggrisnya bilang. Jadi bukannya berkata kita tidak boleh punya prestasi, tapi bagaimana kita bisa berprestasi dengan santun. Barangkali begitu ya. Supaya kita itu jadi punya ambisi juga ya, tanpa takut untuk dianggap nyeleneh atau nganeh-nganehi atau mau cari muka atau mau dan sebagainya kayak gitu ya. Saya kira itu satu hal yang perlu dan di sini menurut saya inilah perannya sebetulnya para senior ya, bagaimana bisa membimbing yang junior supaya bisa lepas dari kungkungan budaya mediocre seperti itu. Menurut saya ini penting sekali untuk memberikan spirit, menyalakan apinya ya, tapi juga apinya dijaga jangan sampai bikin kebakaran, istilahnya begitu barangkali ya Dok ya. Jangan sampai menyalai rambu-rambu yang kita terima bersama begitu. Terima kasih. Pertanyaan dari saya ya Dok ya. Iya Dokter, monggo. Bagaimana dengan pandangan orang tentang pemakaian cara bekerja dan belajar otak dalam pendidikan, Greenpeace Learning and Teaching itu di Scholarship of Learning and Teaching bagaimana itu ya? Waduh, itu di universitas saya ada research centernya sendiri itu Dokter. Bagaimana cara kerja otak untuk belajar. Memang fokusnya mereka itu di belajar bahasa untuk anak kecil dan belajar musik untuk orang lansia. Tapi memang mereka punya center sendiri yang semua penelitiannya itu pakai brain scan macam-macam dan seterusnya. Mereka pakai metode macam-macam. Itu malah bukan berada di bawah FK. Itu mereka punya research center tersendiri untuk hal seperti itu. Dan memang ada banyak minat ke arah itu memang besar Dokter. Ya, itu bukan bidang saya, tapi ada rekan-rekan saya yang meneliti di bidang seperti itu. Cara kerjanya otak itu seperti apa? Sejauh yang saya amati, khususnya untuk pedagogi pendidikan kedokteran, belum terlalu banyak dikaitkan dengan pembelajaran di bidang kedokteran. Pembelajaran di bidang kedokteran masih literaturnya masih lebih banyak berputar di sekitar pelatihan pendidikan profesi itu seperti apa. PBL, TBL itu yang baiknya seperti apa dan seterusnya. Ada beberapa sudah tentang dekolonisasi PBL dan dekolonisasi pendidikan, bagaimana menyesuaikan metode pembelajaran barat ke konteks yang non barat itu seperti apa. Lebih banyak papernya ke arah itu dan juga diversity, keberagaman. Bagaimana kita mengajarkan keberagaman. Ya, misalnya yaitu tadi bagaimana kita bisa memikirkan distribusi umur, gender, seksualitas, orientasi seksual, rasial, bagaimana kita mengajarkan rasialisme dalam kedokteran, seperti hal-hal yang seperti itu. Ya, itu sepanjang pengamatan saya lebih banyak satu lagi yang besar sekali, assessment. Bagaimana caranya menguji mahasiswa kedokteran. Itu penelitiannya luar biasa banyak sekali. Tiap kali ada kongres AMI, itu selalu ada workshop khusus tentang assessment. Ada workshop, Dr. Samudra pasti tertarik ini, ada workshop khusus tentang pendidikan klinis. Itu seperti apa? Ya, ada workshop khusus tentang akreditasi juga biasanya ada workshop khusus tentang itu. Ya, jadi ini topik-topik yang sejauh saya amati pendidikan kedokteran itu banyak berkembangnya tuh di topik-topik seperti itu. Tapi justru ini kan menunjukkan kalau ada yang belum banyak diteliti lah, itu peluang itu. Kalau kita mau meneliti di situ, saingannya belum banyak berarti. Ya, jadi mungkin itu peluang bagi kita untuk bisa masuk di situ juga. Ya. Terakhir ini pertanyaan dari saya. Mohon maaf, mungkin saya tidak bisa terlalu lama karena sudah malam, Dok. Saya sudah di rumah, saya masih di kantor. Oh iya, mohon maaf satu ya. Silakan Dokter, silakan. Ya. Bagaimana pandangan Dr. Brown tentang bahwa tujuan dari pendidikan sebetulnya memberi kompetensi untuk learning how to learn? Itu bagaimana?
itu memang yang paling benar itu seperti itu, dokter. Yang itu tidak boleh lepas dari pengajaran kita. Ini bidang disiplin apapun ya. Kita harus, saya sudah diskusi dengan teman-teman saya dari engineering gitu ya. Kemudian teman-teman saya dari computing juga, teman-teman saya dari ilmu sosial juga ya, pekerja sosial dan seterusnya. Itu mereka semua nada dasarnya sama dengan kita di pendidikan kedokteran, bahwa we have to teach them how to learn. They have to learn how to learn. Itu sudah menjadi bagian yang integral dari berbagai disiplin ilmu. Jadi saya kira memang itu penting sekali, dokter. Dan sekali lagi, saya tidak tahu seberapa jauh itu sudah berkembang di Indonesia, sudah seberapa besar evidence dari Indonesia tentang learning how to learn. Ini sudah bisa jadi satu PhD lagi. Dari tadi kita bicara sudah dapat 7 atau 8 topik PhD nih. Tinggal nunggu siapa yang berminat jadi kandidatnya ini, dok, ceritanya. Tapi betul-betul itu semua penting sekali bagi Indonesia, penting sekali. Ya, ya. Terima kasih, Dr. Bam. Ini sangat menarik, sahabat sekalian. Kita sudah 1 jam lebih, 1,5 jam di Australia sudah malam. Mungkin satu kata take home messages untuk kita apa, Dr. Bam? Sebelum saya tutup. Mungkin kalau saya satu pesan terakhir aja, think outside the box. Dari lepas dari apa yang sehari-hari kita lakukan, rutinitas kita gitu-gitu terus gitu, lama-lama bosen gitu ya. Jadi kenapa saya antusias sekali dalam bidang seperti ini? Karena ini membuat pekerjaan saya sebagai dosen itu jadi menyenangkan, jadi menantang setiap hari itu. Sudah bagus cara ngajarnya, gimana supaya bisa lebih bagus lagi, kasarannya begitu ya. Jadi itu membuat saya jadi semakin punya spirit ya. Berangkat ke kantor itu meskipun 2 jam di kereta sekali jalan, ini saya pulang juga masih 2 jam baru sampai rumah, tapi happy. Karena apa? Karena memang pekerjaan saya ini jadi saya nikmati, gitu ya. Dan itu mungkin satu scholarship of teaching and learning akan membuat tugas mengajar kita menjadi suatu hal yang menyenangkan bagi kita. Ya. Ini yang bisa saya sharingkan dari pengalaman pribadi saya. Mudah-mudahan rekan-rekan semua juga menemukan hal yang sama nanti. Terima kasih sekali. Itu adalah take home messages untuk kita, luar biasa. Hari ini kita belajar banyak. Mohon sebelum saya tutup ini difoto dulu. Monggo silakan. Peluang yang langka ini. Ya, mohon videonya dinyalakan semua, silakan. Mbak Ida. Ya, dokter, masih saya tunggu yang menyalakan kamera. Ya, siap nggih. 1, 2, 3. Sebentar nggih, Dok, ada 2 slide. Iya. Bentar. Ya. Satu lagi, dokter. Matur nuwun, dengan izin panjenengan semua. Terima kasih Dr. Bram. Selamat malam untuk Australia. Selamat malam, sampai ketemu. Terima kasih untuk para senior, untuk rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Terima kasih. Sehat ya? Ya. Takut. Wis tak unduh ke jane. Ya. Oke. Sampai jumpa. Yuk.